الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن ظهر فيكم حب الدنيا فأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerja yang sangat besar ini kepada umat akhir zaman. Dengan kerja ini dan bangun atas kerja ini, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang telah mengambil usaha ini. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum di zaman jahiliyahnya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak dapat menggunakan masa, harta, waktu, umurnya pada jalan yang benar. Akan tetapi apabila mereka sudah memeluk Islam, mereka faham tentang keuntungan menginfakkan diri di jalan Allah, tahu usaha yang sangat besar ini, maka mereka mampu menggunakan masa umur mereka pada jalan yang benar. Maka seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah direkam dalam Al-Quran menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada mereka. Mereka telah mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dengan jalan apa ditempuh oleh mereka? Yaitu dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sedikit dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Kemuliaan bagi mereka, mereka telah mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri-istri mereka bangga suami mereka syahid di jalan Allah. Mereka telah berjuang di jalan Allah, tidak pulang lagi, tidak tahu tanggal mereka pulang. Tapi istri-istri mereka sangat gembira sekali, sehingga mereka bersedih kalau tidak ada dari ahli keluarga mereka dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang sahabiah, ketika mereka mendengar suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, menitis air matanya. Maka seorang anak yang masih belum baligh, umur 14-15 tahun bertanya, "Wahai ibuku, wahai ibu, kenapa ibu menangis? Apakah ibu menangis karena ayah syahid di jalan Allah?" Apa jawab sang ibu, "Wahai anakku, aku menangis bukan karena ayahmu syahid di jalan Allah. Akan tetapi aku menangis siapakah selepas ayahmu mau berkorban berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka kedua-dua anaknya telah angkat tangan, "Wahai ibu, aku siap menggantikan posisi ayah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejarah telah menulis kemuliaan-muliaan sahabat dan sahabiah. Mereka ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mereka ini, Masya Allah, disakiti, dicaci maki, dipulaukan, dipisahkan. Yang anak tidak bertemu dengan orang tua, yang istri tidak bertemu dengan suami, hanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Susah payah telah diderita, telah dilalui oleh mereka. Dulu mereka berpisah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka telah menikmati kenikmatan yang selama-lamanya. Duka, kesusahan yang mereka alami di dunia sudah hilang apabila sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat faham kehidupan dan kesenangan di dunia ini hanya sementara. Kalau susah pun sementara, kalau senang pun sementara. Kefahaman inilah yang ada pada sahabat dan sahabiah. Maka mereka telah menggunakan umur mereka, masa mereka, bahkan anak-anak mereka, istri-istri mereka, semua dilibatkan atas kerja yang sangat besar ini. Maka dari itu sekarang dalam Quran disebutkan, wa minhum man yantazir, ada golongan yang menunggu giliran, menunggu turn. Ibu-ibu, bapak-bapak ini dan kita semua ini adalah menunggu giliran. Apakah kita ini jalan yang benar, jalan yang pernah ditempuh oleh sahabat sehingga mereka sahabat ini telah sukses? Apakah kita di jalan mereka?
ataupun di jalan-jalan orang yang al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu dengan dunia sehingga mereka nampaknya sukses, tapi mereka bersama Qarun, bersama Haman, bersama Fir'aun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja yang sangat besar ini apabila dibarengi dengan masturah wanita-wanita, maka kerja ini akan makin cepat diterima oleh umat, makin pesat berkembang di dunia, makin masuk ke rumah-rumah yang dulunya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan melihat yang mana dulunya orang-orang tidak kenal Allah, rumah-rumah tidak dibacakan Al-Quran. Kalau jemaah-jemaah ini bergerak dengan istri-istri mereka, maka rumah-rumah yang dulunya tidak kenal Allah akan masuk agama ini ke rumah-rumah mereka, ke benua-benua, ke negeri-negeri, pulau-pulau, tempat-tempat yang mana susah dijangkau. Agama ini akan sampai, dan cepat akan sampainya apabila dibarengi oleh wanita. Maka suksesnya suatu pekerjaan, suksesnya seorang suami, suksesnya dalam pekerjaan dunia, suksesnya dalam kerja agama ini, mesti di belakangnya ada wanita yang soleha. Harmar iskam yabi uskipici kuini kuilir kese fetahi. Jadi pepatah Urdu mengatakan, suksesnya seorang laki, apa saja pekerjaan dia akan sukses mudah apabila di belakang dia ada wanita. Nisaukum dinukum, wanita kamu adalah agama kamu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dikenal, sudah jadi fitrahnya wanita yang lembut, tempatnya di rumah, tapi tidak sedikit dari tangan-tangan wanita ini keluar orang-orang yang soleh, nabi-nabi yang soleh. Seperti siapa? Ismail alaihissalam, Isa alaihissalam. Ini adalah didikan ibu-ibu para wanita yang dianggap lemah, tapi mengeluarkan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibu medannya di dalam rumah, tapi ibu dapat mengeluarkan jemaah-jemaah ke seluruh dunia. Fikirnya ibu walaupun di rumah, kerjanya walaupun di rumah, tapi ramai asbab ibu-ibu orang-orang yang datang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ramai laki-laki yang mau mengorbankan masanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Makin ibu ada di dalam rumah, makin kemuliaan akan dicapai oleh wanita. Maka di dalam Quran tidak ada satu ayat pun yang disebut nama perempuan, kecuali satu, yaitu Maryam alaihissalam. Karena Maryam ini tidak dinisbahkan kepada mana laki-laki, maka Maryam disebut untuk membuktikan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran bahwasanya Maryam melahirkan anak tanpa seorang ayah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang mana asbabun nuzulnya turun karena masalah perempuan, tapi tidak disebut namanya. Bahkan istri-istri Nabi yang ingkar pun mereka tidak disebut oleh Allah namanya. Bahkan asbabun nuzul di dalam surah At-Tahrim, di dalam surah Mujadalah, ini asbabun nuzul tentang wanita, tapi tidak disebut namanya. Bahkan tabbat yada abi lahab wa tab, ini mengenai wanita. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ini istrinya pun disebut, tapi tidak disebut namanya. Kenapa kata ulama? Allah memuliakan wanita hatta namanya pun Allah tidak sebut dalam Quran. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini makin tidak dikenali, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin di rumah, makin mulia harkat martabatnya, makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yuriduna ayyudfi'a nurallah, orang kafir akan terus memacu dengan lisan-lisan mereka biafwaihim, terus mengeluarkan bisikan-bisikan, hembusan-hembusan. Untuk apa? Wanita supaya keluar daripada rumah-rumah mereka, menunjukkan kemampuan mereka, menunjukkan kehebatan wanita-wanita. Untuk apa? Dipertontonkan. Seakan-akan kalau wanita ini makin dikenal, mereka ini makin mulia, makin mulia. Tapi di dalam Islam tidak. Wanita makin tidak dikenal, makin mulia, makin tidak dikenal, makin mulia. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan keluar masturah. Ibu-ibu diam di dalam rumah supaya ibu-ibu terbiasa di dalam rumah dan memberitahu kepada wanita-wanita lain bahwasanya masturah ini kerjanya di rumah supaya anteng dan tahu apa amalan ketika di rumah. Walaupun ibu-ibu di rumah, bagaimana asbab hidayah ini tersebar ke seluruh alam. Maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takaza untuk kita Indonesia adalah yaitu menghantar jemaah-jemaah sebanyak-banyaknya ke 5 benua 270 negara. Sekarang ibu-ibu, suami ibu-ibu telah ditunggu di Afrika, di Ghana, di China, di Gili, di Australia,
di Brazil dan di seluruh negara 5 benua, ibu-ibu dan suami ibu-ibu tengah ditunggu sekarang. Maka dari itu kata ulama, supaya ibu-ibu ini tidak hanya bergerak di Indonesia, tidak bergerak hanya di Malang, tidak bergerak hanya di Pasuruan, tapi bergerak seluruh dunia. Ibu-ibu akan dihantar kemana? Ditunggu nanti di Cina, di Jepang, di Malaysia, Cambodia, Brunei. Ibu-ibu akan bersama suami ke sana. Maka ibu akan lihat nanti betapa antusiasnya, betapa berkeinginannya wanita-wanita yang mana tidak kenal Allah, mereka ingin masuk Islam. Jemaah Malaysia pertama kali dihantar ke Jepang. Setiap hari wanita-wanita itu masuk Islam. Maka jemaah Malaysia ini dulu akan dihantar ke Jepang dan dihantar ke Australia. Sehingga orang-orang Australia angkat tangan karena terlalu banyak jemaah dihantar. Dan maka mereka akan melihat apa? Ramai. Orang mana? Orang-orang masuk Islam. Baru-baru ini dari Ngawi dihantar ke mana? Ke Kolombia. Berapa? 1.400 orang telah masuk Islam. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ibu-ibu takaza daripada masyayikh kita sekarang untuk suami ibu-ibu ini sudah tidak ada lagi 4 bulan. 4 bulan ini hanya khusus orang baru-baru. Untuk suami ibu-ibu sekarang orang-orang lama yaitu 6 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Malaysia ini sudah tertibnya bukan 6 bulan, sudah 7 bulan. Ini sudah dinaikkan ke tertibnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaitu separuh hidup. Makin sedikit-sedikit akan dinaikkan supaya setiap suami ibu-ibu naik ke tertibnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seluruh hidupnya. Maka Abu Bakar ini adalah yang mana surganya pun, malaikat Jibril pun tidak bisa terbang di surganya Abu Bakar. Saking luasnya. Malahan satu sayap malaikat Jibril memenuhi langit dan bumi, timur dan barat. Tapi untuk apa? Untuk surganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh sayap pun dibentangkan, masih belum ada apa-apanya, belum penuh lagi. Jadi ibu-ibu, siapakah Abu Bakar? Orang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya, hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh malaikat itu suruh berpakaian seperti mana Abu Bakar berpakaian, sehingga Abu Bakar dapat salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pengorbanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu di kalangan laki-laki, tapi tidak kalah juga di kalangan wanita pun mendapat surga sebelum dia meninggal, mendapat salam sebelum meninggal daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Khadijatul Kubra. Dari apa Khadijah dapat salam? Dari pengorbanannya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu-ibu akan duduk bersama dengan Khadijah apabila keinginan ibu-ibu untuk korban bersama dengan agama Allah Subhanahu wa taala sama. Ada keinginan mengorbankan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ahli dunia, wanita-wanita di dunia ini gembira duduk dengan apa? Istrinya bupati, istrinya gubernur, istrinya presiden. Baru dengan istrinya ahli dunia pun gembiranya bukan main. Sebulan diceritakan bagaimana gembiranya ibu kalau duduk dengan apa? Istrinya Sayyidul Anbiya'ul Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Allah, kegembiraan itu luar dalam, zahir batin, kegembiraan yang tidak pernah putus-putus selama-lamanya. Ibu nanti akan duduk dengan siapa? Ibu akan kenal dengan Sumayyah yang selalu diceritakan di dunia, pengorbannya wanita pertama kali syahid di jalan Allah. Nanti duduk ibu-ibu itu duduk dan makan santunan panan dalam surga Allah SWT. Ibu-ibu akan dengar nanti duduk dengan apa? Istri Nabi yang paling alimah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ibu akan duduk nanti dengan apa? Sofia. Ibu akan duduk nanti dengan apa? Dengan seluruh wanita-wanita yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu punya keinginan pengorbanan yang sama, sehingga harta ibu habis untuk agama Allah SWT, sehingga umur masa suami ibu habis untuk agama Allah SWT, nanti suami ibu-ibu akan duduk dengan siapa? Duduk dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, duduk dengan Umar radhiyallahu anhu, duduk dengan Uthman, duduk dengan Sayyidina Ali, duduk dengan Khabbab bin Al-Arat. Dulu nanti ibu-ibu, suami ibu akan kenal siapa Bilal, yang mana dulu di dunia diceritakan tentang kisahnya. Tapi di surga nanti seluruh sahabat ini akan duduk saling bercerita tentang pengorbanannya di dunia. Maka malulah kalau suami ibu-ibu ini hanya bercerita, saya hanya 40 hari.
Maka malulah ibu nanti berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan sahabiah yang mana terpotong-potong, syahid di jalan Allah haram, syahid di jalan Allah. Tapi ibu akan berkargozari nanti, saya di dunia dulu hanya 3 hari, 10 hari, 40 hari saja dengan suami. Allah Akbar. Maka takaza untuk wanita-wanita yang sudah 40 hari ini, takazanya ambil tiket dulu, ambil lisensi SIM dulu. Di mana? Di India. 2 bulan mastur, supaya ibu-ibu dapat keliling dunia bersama dengan suami. Nanti kalau ibu-ibu sudah keliling dunia dengan suami, ini bukan buah-buahan lokal. Ibu-ibu ini buah-buahan yang mana? Sudah import dan ekspor. Buah-buahan lokal ini buah-buah yang tak laku untuk diekspor. Maka geraknya hanya di Indonesia saja. Tak laku, kenapa? Tak laku. Tidak ada kualitasnya tidak ada, sehingga tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan Monek Ilyas rahmatullah alaihi telah berpesan, hantar jemaah-jemaah orang-orang miskin kemana? Negara paling jauh. Negara apa? Negara paling jauh. Hantar orang-orang miskin negara paling jauh. Tidak ada masyayikh kita hantar orang kaya negara paling jauh. Itu tertib dunia. Orang-orang dunia ini menghantar utusannya itu diambil orang-orang khawas, orang-orang kaya. Tapi untuk tertib dunia agama tidak. Untuk apa? Kenapa Maulana Isa rahmatullah alaih hantar orang-orang miskin? Karena supaya setiap orang pengusaha dakwah ini, pengusaha agama ini datang yakin dalam hatinya bahwasanya keberangkatan dia ke hujung-hujung dunia bukan karena hartanya, bukan karena cutinya. Siapa yang memberangkatkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka Ilyas hantar jemaah orang miskin ke negara-negara paling jauh, belanja yang besar-besar. Jadi ibu-ibu jangan sampai kecil hati kalau di dalam banknya belum ada 100 juta, 30 juta dan sebagainya. Yakin yang memberangkatkan kita Allah. Kalau Allah yang berangkatkan mudah macam Nabi. Kalau menurut basariyah Nabi, fi'lin Nabi sebagai manusia, tidak bisa dalam satu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi Sidratul Muntaha. Tapi karena Nabi ini diberangkatkan, subhanalladzi asra, ada yang memberangkatkan mudah. Maka semua kebutuhan yang diberangkatkan, siapa yang menanggung? Allah yang memberangkatkan. Kekuatan yang berangkat, siapa yang memenuhinya? Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ini apa? Hanya menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dan berdoa kepada Allah. Ingat, satu wanita yang soleh ini, wanita yang solehah ini, doanya ini, doa satu orang wanita solehah ini lebih baik daripada 1000 orang wali. 1000 orang wali. Sekarang orang sibuk cari wali-wali untuk didoakan. Tapi wanita solehah satu saja ini lebih baik doanya daripada 1000 orang wali. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mau gunakan doa itu supaya saya dipilih ya Allah, suami saya dipilih ya Allah, anak saya dipilih ya Allah, orang tua saya dipilih ya Allah, mertua saya dipilih ya Allah, tetangga saya dipilih ya Allah, ulama saya dipilih ya Allah, seluruh umat dipilih untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Jadi ibu-ibu apabila ada keinginan baru ditirakati. Ingin 40 hari, 2 bulan mastura, 2 bulan negara jauh mastura, mau ditirakati, mau doa, mau nangis betul-betul depan Allah. Pasti ibu-ibu Allah kabulkan. Pasti. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai cara di luar akal manusia untuk memberkatkan kita semua insyaallah. Maka dari itu, ibu-ibu yang sudah 3 hari beberapa kali mau ada azam untuk 10 hari, 15 hari. Yang sudah 15 hari ini harus naik up. Sudah apa? Sudah 40 hari. Harus niat betul-betul. Jangan dipikirkan ibu-ibu. Pasti ibu-ibu. Kalau ibu tak niat, pasti sebentar lagi kalau tak ibu sama ibu meninggal dunia. Itu saja. Israel itu 70 kali ibu-ibu. 70 kali Israel itu melihat kita. Setiap hari 70 kali. Kalau tak ibu sama ibu dilihatnya. Jadi ibu tinggal pilih apa 4 bulan atau 6 bulan di jalan Allah ataupun dikubur selama-lamanya. Itu saja Itu saja. Ibu-ibu jangan ada harapan sebentar lagi kami akan pulang ke Semarang. Jangan.
Belum tentu yang dari Semarang ini akan pulang ke Semarang. Kalau tak ibu, mesti suaminya yang meninggal. Ataupun yang Nusra ini, jangan menganggap akan hidup pulang ke rumah. Belum sempat pulang ke rumah, sudah meninggal dunia. Kita ini sebenarnya kata ulama, makin berjalan, itu sebenarnya kita makin berjalan kepada akhirat. Maka orang yang mana fikirannya akhirat, angan-angan untuk dunia ini tak ada. Macam nabi-nabi dan Anbiya alaihi salam ini, dalam kita disebutkan, itu sudah tidak ada angan-angan dunia. Tidak ada sudah. Maka minal akhyar wa minal akhyar wal abrar, orang-orang soleh ini sedikit angan-angan untuk dunia. Tapi ada al-muqtarrun. Ini punya amal-amal banyak untuk dunia. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai punya angan-angan tinggi untuk dunia, tapi angan-angan kita di akhirat. Kalau mati saya ini bagaimana? Kalau saya nanti jumpa Nabi di kubur bagaimana? Pasti ibu-ibu ya, orang yang meninggal dunia masuk kubur, nanti yang diperlihatkan pertama kali adalah Nabi. Maka dalam riwayat dikatakan, mataqulu hadzal rajul. Kamu kenal tak dengan laki-laki ini? Maka untunglah kalau da'i ini mati di jalan Allah. Sebelum ditanya malaikat, malaikat jangan tanya, saya sudah kenal ini Nabi kami. Kenapa? Dia meninggal atau usah kerja nabinya. Allahu Akbar. Orang yang mana dikenal oleh Nabi dan Nabi kenal, dia orang yang beruntung di kubur dan seterusnya. Tapi kalau di dalam kubur, kata ulama, ketika ditanya mataqulu hadzal rajul, kenalkah kamu dengan laki-laki ini? Dan Nabi tidak kenal dan Nabi menoleh, orang ini celaka di kubur, celaka berikutnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tidak ada keinginan kita atas kerja ini. Ini kerja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'radu alayya a'malukum, kata Nabi, setiap amal kalian di dunia diperlihatkan kepada aku setiap hari. Jadi gerak ibu 40 hari ini diperlihatkan kepada Nabi. Beruntung kami jemaah Mastura 40 hari ke Kamboja, ke Cambodia. Musim panas sekali. Musim panas. Rumahnya kecil-kecil, tak ada kipas. Tak ada kipas, Pak. Kecil, 4 segi. Rumah terakhir itu udah 4 segi. Ngerawat kucing di dalamnya, tai kucing banyak. Tapi ibu-ibu ini tak pernah mengeluh. Pada masa itu, malam itu, istri daripada Amir kami ini telah mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salam untuk ibu-ibu. Jadi kerja dakwah ini apa? Melahirkan wanita-wanita yang tangguh, tidak pernah mengeluh. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bercerita wahta dengan suaminya, dia bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita tangguh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kita ini dipilih ke seluruh negara ini, kita harus jadi wanita-wanita yang tangguh, dalam keadaan pun siap dikeluarkan dengan siapa saja. Sekarang tulis nama ibu-ibu. Tulis nama kapan ibu mau keluar dan suami keluar di jalan Allah. Jangan sampai suami ditulis diazamkan 40 hari, karena kata orang tua kita 40 hari ini nisab perempuan. Nah, kalau ibu-ibu nulis suaminya 40 hari, nanti suaminya separuh laki-laki, separuh perempuan. Akan tidak betul hidupnya. Jadi diniatkan saja 4 bulan insyaAllah. Sekarang tulis nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Ya Allah, Allahumma istamilna wa istamil aba'ana wa abna'ana wa banatina wa ikhwanana wa ashiratana wa ulama'ana wa umara'ana wa fuqara'ana wa aghniya'ana wa jinnana wa insanana li'ilai kalimatika wa hiya sunnat nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muta'allifina mutanasirin mutahabbin muta'awinin. Ya Allah, Allahumma ja'alna min alladhina yujahiduna fi sabil haqqa wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya Allah, ya Allah, Allahumma arzuqna mutabaddan min sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ya Allah, Allahumma arzuqna ya Allah an nujahidu fi sabila fi kulli alam ya Allah, fi kulli alam ya Allah, yassirna umurana ya Allah, ya Allah di hajatana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.